Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMAM 7 Podcast bersama saya Ibu Rufiah. Episode kali ini kita akan membahas topik tentang program layanan BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Episode kali ini kita tidak sendirian karena kita akan ditemani oleh narasumber sekaligus bintang tamu salah satu guru BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Beliau adalah Ibu Milatur Rohma, Sarjana Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Mila kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Rufi sehat. Seperti yang Bu Rufi lihat pada siang hari ini, saya duduk bersama Bu Rufi untuk siaran podcast. Ya, terima kasih Bu Mila atas kesempatannya bisa hadir di acara SMAM 7 Podcast untuk episode kali ini. Monggo Bu Mila, mungkin mau menyapa teman-teman yang di rumah yang sudah bergabung dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan adanya podcast yang bertema layanan BK ini semakin kalian mengetahui bahwa kami Bapak Ibu Guru BK berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk kalian semuanya, dan mudah-mudahan layanan kami di SMA Muhammadiyah 7 menjadi contoh untuk sekolah lain. Kita aja Bu Rufi. Ya, terima kasih Bu Mila. Untuk siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, untuk guru BK-nya cantik sekali ya. Jadi tidak usah khawatir jika ke Bu Mila, karena pasti kalian akan senang sekali dengan guru BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Amin. Oke, Bu Mila, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita yel-yel terlebih dahulu? Oke, boleh. Oke, ya. 1, 2, 3. SMAM 7, maju bersama, hebat semua. SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, sekolah iman, inovatif, dan mandiri. Dengan program unggulan, elektronika, siswa kompeten di bidang elektronik, multimedia, siswa mampu menguasai teknologi multimedia di era digital, serta program tahfizul Quran. Didukung ruang kelas ber-AC, ruang multimedia, lab komputer, lab IPA, studio musik, sarana life skill, dan banyak fasilitas lainnya. Pendaftaran hubungi 0813 3075 8555 atau 0877 9638 5259. Oke, terima kasih Bu Mila. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang program layanan BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Apa saja permasalahan umum yang sering dihadapi siswa di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Jadi untuk permasalahan umum yang sering dihadapi oleh siswa kami, yaitu pertama tentang adanya masalah keluarga, Bu. Jadi kalau di sini tuh beberapa siswa mengalami masalah keluarga. Jadi ada dua masalah keluarga di sini, baik yang broken home maupun yang rentan broken home. Nah, untuk siswa yang mengalami broken home maupun yang rentan broken home ini, otomatis mereka kan kekurangan perhatian. Selain mereka juga ada permasalahan tentang broken home maupun yang rentan broken home, mereka juga ada yang mengalami masalah finansial. Nah, di sini masalah finansial inilah yang membuat keluarga itu akhirnya kan bekerja keras untuk menutupi kebutuhan finansial keluarga mereka. Akhirnya dari dua permasalahan itu kami mengambil kesimpulan bahwa akhirnya orang tua itu kurang perhatian kepada anak. Nah, dari situlah anak itu karena kurang perhatian, akhirnya mereka melakukan permasalahan itu. Gitu. Iya. Jadi permasalahan yang umum sering dihadapi siswa di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, selain dari masalah berasal dari keluarga, ya, kemudian ada juga permasalahan yang dialami siswa di sekolah ya Bu Mila ya. Kemudian selain itu juga masa-masa siswa yang di SMA itu kan masa-masanya remaja ya, usia di mana mereka sudah masuki usia remaja. Nah, usia remaja ini mereka itu
dalam proses pencarian jati diri. Jadi mereka kadang ikut-ikut sama teman-temannya yang lain. Kalau misalkan temennya seperti ini, aku nggak gaul kalau nggak temanku, kalau nggak ikut dengan temanku, akhirnya mereka ngikut kayak gitu. Jadi karena kurang perhatian, di sisi lain juga mereka butuh pencarian jati diri, akhirnya ya itulah timbul permasalahan di dalam sekolah gitu. Itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam penanganan masalah siswa? Kegiatan untuk melakukan penanganan siswa di sini, kami sebelumnya melakukan need assessment terlebih dahulu. Jadi need assessment ini kami berikan kepada siswa untuk mengetahui dan mengorek sebetulnya di sekolah SMA Muhammadiyah 7 ini yang paling banyak permasalahannya itu apa sih, mereka butuh diapakan gitu. Nah, dari situ, dari need assessment itu kami tahu permasalahannya anak itu ini kebanyakan seperti ini. Terus untuk selanjutnya kami akan membuat yang namanya program tahunan, program semester, dan program bulanan dan lain sebagainya begitu, Bu Rufi. Jadi sebelum kita menentukan program-program yang ada di SMA Muhammadiyah 7 memberikan pelayanan, kami memberikan assessment terlebih dahulu. Jadi kita kayak semacam menyebar angket seperti itu. Nah, menyebar angketnya bisa melalui online atau offline gitu. Oke, jadi untuk penanganan siswa dilakukan dengan need assessment, lalu hasilnya akan dibuat program tahunan, kemudian program semester dan program bulanan. Ya, baik. Kemudian layanan apa saja yang sudah Ibu berikan untuk siswa-siswi di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Untuk layanan sendiri dari SMA Muhammadiyah 7 ini kami sudah memberikan kurang lebih ada 4 ya sebetulnya kalau layanan yang ada di dalam BK itu. Layanan yang pertama itu layanan dasar. Nah, layanan dasar ini berisi tentang bimbingan kelompok maupun bimbingan klasikal. Terus yang kedua yaitu layanan responsif. Di sini kami untuk layanan responsif ini kami memberikan konseling individu, konseling kelompok, terus konferensi kasus biasanya, Bu. Terus selanjutnya yaitu layanan perencanaan dan peminatan individual ya. Nah, layanan perencanaan dan peminatan individual ini biasanya kami berikan untuk siswa-siswa yang ingin mencari jurusan. Jadi mereka menentukan jurusan, Jadi menentukan jurusan masuk di IPA, IPS atau bahasa. Nah, karena di sekolah kami masih ada cuman IPA, IPS, penentuannya cuma 2 itu. Nah, untuk selanjutnya pemilihan ekstrakurikuler. Mereka ini sebetulnya bakatnya kemana, ke arah mana, dan selanjutnya yaitu yang paling terakhir penentuan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Terus selanjutnya yaitu tentang karir. Jadi selain mereka di perguruan tinggi juga kami juga memberikan layanan tentang pengarahan karir. Nah, selanjutnya yang paling terakhir yaitu layanan yang paling terakhir yaitu dukungan sistem. Di sini dukungan sistem itu kami lebih tentang manajemen administrasi BK. Selain kami memberikan layanan konseling maupun bimbingan klasikal, kami juga yang paling menentukan itu adalah administrasi keBK-an. Nah, di dukungan sistem ini selain tentang administrasi keBK-an, kami juga bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, terus wali murid, wali kelas, dan beberapa komponen yang ada di sekolah. Terus selanjutnya kami juga bekerja sama dengan kolaborasi dengan ahli yang terkait. Contohnya kita bekerja sama dengan BKKBN, terus kita bekerja sama dengan misalkan lagi. Jadi untuk yang terakhir itu dukungan sistem itu kami memberikan layanannya berupa kerjasama, Bu. Jadi BK ini kerjasamanya dengan wali murid yang pasti ya, Bu ya, karena kita kan berhubungan dengan anak, otomatis berhubungan dengan wali murid juga. Terus beberapa bapak ibu guru
wali kelas, kepala sekolah, dan komponen-komponen sekolah yang ada di dalamnya itu. Terus selanjutnya yang di luar sekolah biasanya kami itu bekerjasama dengan ahli yang terkait. Contohnya seperti psikolog psikolog itu misalnya kami bekerjasama untuk menentukan tes IQ. Terus selanjutnya yaitu BNN, kalau misalkan ada siswa kami yang mungkin butuh pengisi materi tentang narkoba dan sebagainya. Terus polisi, jikalau mungkin ada suatu saat tapi jangan sampai suatu saat ada siswa yang memang terkait kriminalitas dan sebagainya, kami juga butuh seperti itu, Bu. Baik. Jadi untuk layanan yang sudah diberikan dari BK ke siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Surabaya itu berupa layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Selain itu juga adanya kerjasama antara BK dengan kepala sekolah, komponen-komponen sekolah seperti wali kelas kemudian Bapak Ibu guru, serta kerjasama juga dengan orang tua, wali murid maupun instansi yang ahli yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian Bu Mila mungkin bisa memberikan salah satu contoh studi kasus yang ada di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Jadi untuk studi kasusnya itu misalkan kami untuk yang permasalahan sekolah kami butuh yang namanya lembaga konseling atau lembaga tes ya Bu ya. Karena kan kami memang BK bukan kami nggak punya kewenangan untuk mengetes misalkan tes kayak IQ gitu. Nah kami bisa bekerjasama dengan yang namanya psikolog. Jadi lembaga psikologi gitu nanti kita bekerjasamanya dalam artian mereka yang mengetes, yang ngetes. Terus setelah itu hasilnya nanti dari psikologi kami akan menyampaikan ke Bapak Ibu guru gitu. Atau mungkin kami bekerjasama dengan BNN BNN misalkan di sekolah kami ini kok cenderung atau rata-rata lingkungan sekolah itu anak-anak lebih banyak yang merokok misalnya seperti itu. Nah, bagaimana supaya merokok itu kan erat kaitannya dengan yang namanya narkoba Nah, kemungkinan anak-anak di situ kami bisa bekerjasama dengan BNN terus untuk memberikan sedikit materi bahwa bahayanya rokok itu seperti ini, terus dekat dengan yang namanya narkoba dan sebagainya gitu. Jadi pematerinya bukan dari kita, tapi kita mendatangkan dari BNN. Gitu. Jadi salah satu contoh studi kasus yang pernah ditangani oleh guru BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yaitu contohnya adalah misalnya ada permasalahan tentang merokok atau permasalahan tentang narkoba, maka untuk pengetahuan siswa dihadirkan ahli dari luar, yaitu bisa dari BNN untuk memberikan pengetahuan juga ke siswa di sekolah. Baik, bidang apa saja Bu Mila yang termasuk ke dalam BK? Untuk bidangnya yaitu bidang sosial, pribadi, belajar, dan yang terakhir yaitu tentang karir gitu Bu. Kalau untuk yang pribadi ini bagaimana kita memberikan tentang pribadi siswa. Jadi bagaimana siswa itu berbicara di depan umum. Jadi misalkan mereka itu kurang pede, kita memberikan motivasi atau bagaimana gitu tentang. Jadi untuk yang bidang tadi Bu untuk bidang itu di SMA Muhammadiyah 7 sendiri bidangnya sesuai dengan yang disediakan oleh BK, yaitu pribadi, terus tentang sosial, belajar dan karir. Nah untuk yang pribadi sendiri Bu, biasanya kan siswa kan banyak yang kurang pede dengan dirinya sendiri, terus menghadapi permasalahan dirinya sendiri juga nggak bisa problem solvingnya Nah kami di sini juga memberikan layanan itu. Terus selanjutnya untuk yang sosial itu
pastikan sosial berhubungan dengan saya dan orang lain kan. Nah, kalau itu kami juga misalnya seperti itu Bu, memberikan layanan di bidang sosial. Jadi bagaimana supaya anak itu merasa percaya diri ketika berbicara atau berhadapan dengan orang lain gitu. Terus belajar bagaimana memotivasi siswa. Kadang kan siswa, yang namanya siswa ya, ada malasnya kayak kita loh Bu. Kalau kita sendiri kan kadang ada malas belajar. Nah, anak-anak juga butuh yang namanya motivasi. Selain dimotivasi di rumah, di sekolah juga kita bisa memberikan motivasi. Terus selanjutnya karir. Nah, anak-anak kadang bingung bagaimana karir nanti setelah bekerja, apakah nanti lanjut setelah lulus SMA. Iya, setelah lulus SMA, anak-anak itu apakah mereka mau lanjut kuliah atau bekerja. Nah, pekerjaan ini juga mereka kadang masih bingung. Apakah pekerjaan apa yang mereka mau ambil, apakah di pabrik atau mungkin buka usaha sendiri. Nah, itu juga kita harus siapkan, karena yang kita sendiri di SMA Muhammadiyah 7 ini kan kebetulan ada program unggulannya ya Bu ya. Yaitu TAFED, terus elektronika sama multimedia. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita bisa mengarahkan itu dan memaksimalkan program yang ada di kita, anak-anak tinggal enak. Jadi ketika mereka lulus, mereka sudah punya bekal ke situ. Jadi tidak perlu mereka harus bekerja ikut orang, atau mereka juga bisa usaha sendiri gitu ya, tanpa harus tanpa harus ini jaga tergantung. Tanpa harus tergantung dengan orang lain ya, begitu. Gitu Bu. Jadi bidang yang sudah termasuk dalam BK adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian bagaimana peranan antara BK dan orang tua di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Untuk peranannya sendiri, kami dengan orang tua, wali murid, kami selalu komunikasi. Bu. Jadi di kami ini kan ada tim ya BK-nya. Jadi ada ada yang megang kelas 10, ada yang megang kelas 11, dan kebetulan saya di sini megang kelas 12. Jadi saya berusaha di sini sebagai BK untuk terus komunikasi dengan Bapak Ibu wali murid di rumah. Meskipun ya kadang yang namanya wali murid jadi kita jarang bertemu. Nah, ketika kita nanti akan ada pengadaan sosialisasi SNPTN, kami biasanya mengundang wali murid jadi ke sekolah. Betul. Nah, untuk persiapan biar orang tua itu tahu. Dan ikut mengamati juga. Jadi kami di sini selalu koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua. Misalkan siswanya hari ini tidak masuk. Kami juga selalu berusaha menghubungi ke pihak orang tua. Apa betul hari ini tidak masuk, dengan alasan seperti apa? Kalau misalkan orang tuanya tidak ada informasi tentang anaknya sakit atau bepergian, berarti otomatis anak ini melenceng, membolos gitu ya. Tiba-tiba di warung atau di mana gitu. Nah, gitu. Jadi peranan BK dengan orang tua di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya sangat erat sekali ya Bu Mila, yaitu dengan menjalin komunikasi terutama komunikasi itu sangat diperlukan sekali bagi siswa yang memiliki permasalahan baik pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk episode kali ini tentang program layanan BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Jika Anda memiliki umpan balik tentang episode hari ini, tulis komentar di IG @smam7. Kami akan senang sekali mendengar masukan dari Anda. Mungkin untuk Bu Mila ada alamat akun Instagram khusus untuk BK di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Jadi untuk kalian yang kepo dengan BK SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, silakan follow akun Instagram kami di @bk.smam7sby.
SMAM 7 ya, SMAM 7 SBY. Oke, Ya. terima kasih. Bergabunglah dengan kami di lain waktu untuk mendapatkan informasi tentang SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Saya Ibu Rufi'ah, host SMAM 7 Podcast, dan narasumber episode hari ini Ibu Milatur Rahmah, Sarjana Psikologi. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.